Kursus dan pelatihan mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Inilah Gelar Karya Kursus dan Pelatihan 2024. Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi baru saja melaksanakan gelar hasil karya peserta didik kursus dan pelatihan tahun 2024 di Jakarta. Selain menjadi ajang untuk menampilkan hasil kreatif dan inovatif dari peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dan pengembangan LKP. Bertemakan, kursus dan pelatihan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kegiatan ini menyajikan pameran hasil karya peserta didik LKP, bincang kursus, serta pemberian penghargaan dan apresiasi untuk LKP, Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha industri dan dunia kerja atau DUDIKA. Penasaran seperti apa kemeriahannya? Mulai dari LKP dengan pelatihan salon kecantikan, robotik, motor konversi, koleksi mode, bartender dan barista, pijat, semuanya ada di sini. Dalam pameran hasil karya, para pengunjung juga dapat merasakan langsung keterampilan peserta didik secara cuma-cuma. Halo Kak, Halo. aku boleh tahu siapa namanya? Nama aku Nurul. Nurul dari Iya. LKP? Yuwita. Oh, dulu alumni apa nih Kak? Program apa? Alumni Tata Rias Kecantikan Kulit. Iya. Dengan program? Programnya ada kecantikan facial gitu. Oh, itu facial. Facial, massage, sama itu mini pedi. Oh, kalau LKP Wita dulu PKK atau PKW Mbak? PKK sih. PKK Iya. ya dulu ya? Berarti udah kerja ya? Sekarang kerja di mana tuh Kak? Kerja di Almes. Di Ames Iya. ya? Terus tahu ikut ada program PKK dari mana kok? Dari teman waktu itu, aku bareng sama teman. Oh, Iya. makasih banyak ya. Sama-sama, Lancar Kak. selalu. Iya. Saya sangat senang mengikuti gelar hasil karya 2024 ini karena di sini saya bisa bertemu banyak orang dan juga saya bisa belajar banyak hal di sini Kak. Kursus lebih melatih ke skill saya sehingga saya bisa melakukan hal yang sebelumnya belum saya lakukan. Gelar hasil karya peserta didik kursus dan pelatihan 2024 dimulai dengan laporan dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Tatang Mutakin dan pembukaan kegiatan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan teatrikal baiknya kursus dari para alumni dan peserta didik LKP di berbagai daerah di Indonesia. Ada pula gelar wicara bincang kursus yang mengangkat tema sinergi mewujudkan pendidikan bermutu melalui kursus dan pelatihan untuk semua bersama praktisi pendidikan nonformal Megawati Santoso, perwakilan Kadin Indonesia Mas Bukin, dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Tatang Mutakin. Sementara itu, gelar wicara bincang kursus kedua mengangkat tema keluar dari zona nyaman, menantang diri untuk bertumbuh. Gelar wicara ini menghadirkan lulusan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW, yaitu Hamdar Ferdiansyah, dan juga lulusan Program Pendidikan Kecakapan Kerja, yaitu Cempaka Gunaya. Dan ada pula public figure, yaitu Nirina Zubir. Kalau tadi lihat dan saksikan ya, jadi adik-adik peserta kursus dan pelatihan itu memiliki kompetensi yang sangat baik ya, bahkan luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kursus dan pelatihan sekalipun waktunya singkat gitu ya, rata-rata antara 1 bulan sampai 4 bulan. Kedepannya karena ini kursus dan pelatihan bagian dari pendidikan non formal, ini betul-betul bisa menjangkau anak-anak yang tidak sekolah di usia 15 sampai 25 tahun, sehingga mereka sekalipun putus sekolah, mereka memiliki keterampilan untuk
bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Dan harapannya ini bisa menjangkau tidak hanya di daerah-daerah perkotaan, tapi juga di daerah-daerah perdesaan, bahkan di daerah tertinggal. Kalau program PKK dan PKW itu adalah program nasional yang dilaksanakan oleh kami. Tentunya ini semua tidak hanya bagaimana menyalurkan bantuan pemerintah ini, tetapi yang harus kita pastikan adalah program prioritas nasional ini bisa memberikan peningkatan kompetensi kepada masyarakat yang harapannya bahwa inilah pembekalan kepada peserta didik yang mereka mengambil jalur kursus sehingga PKK dan PKW ini tidak sekedar menerima bantuan. Tetapi kursus itu tidak hanya PKK dan PKW, ada kegiatan-kegiatan kursus-kursus reguler. Jadi kedepannya kami akan berfokus pada bagaimana tata kelola satuan pendidikan LKP itu sendiri untuk bisa mengukur prestasi-prestasi yang memang sejatinya itu harus dicapai oleh satuan pendidikan. Kalau bermutu untuk semua berarti dia tidak ada diskriminasi dan lain-lain. Dan tadi bagaimana arahan Pak Menteri bahwa bagaimana kursus ini bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan. Kursus ini kan dia durasinya juga tidak terikat, pendek, dan dia bisa mengakomodir perubahan-perubahan di mana di era saat ini yang perubahannya begitu cepat, itu akomodirnya dari kursus dan pelatihan gitu. Gelar hasil karya peserta didik kursus dan pelatihan menjadi bukti bahwa pendidikan non-formal melalui LKP telah menjadi mitra strategis bagi Kemendikbudristek dalam memberikan pendidikan bermutu untuk semua dan membantu meningkatkan keterampilan masyarakat.